Terkait acara hari ini, Mas Ahaye. Iya, saya senang sekali dan mengucapkan terima kasih kepada Nusantara TV. Ada Pak Nurdin Tambubolon sebagai pemimpin, Pak Don Bosco, Pak Randy, dan semua keluarga besar Nusantara TV yang telah menyelenggarakan Business Forum 2024 ini. Saya tadi bisa menyampaikan berbagai hal yang baik untuk bisa didengarkan oleh masyarakat luas, terutama tadi dihadiri oleh para CEO, para pelaku dunia usaha, akademisi termasuk mahasiswa, tentang arah pembangunan, khususnya pembangunan infrastruktur dan kewilayahan di Indonesia 5 tahun mendatang. Amanah yang saya dapatkan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto tentu mengharuskan saya untuk membuka ruang sinergi dan kolaborasi yang seluas-luasnya agar pembangunan infrastruktur ke depan semakin terarah, semakin tepat sasaran, semakin efisien dan juga semakin berdampak. Setiap rupiah harus kita pertanggungjawabkan dan setiap infrastruktur harus menyentuh langsung kehidupan masyarakat kita, terutama masyarakat yang hidupnya sulit hari ini. Oleh karena itu, dengan dukungan infrastruktur, baik infrastruktur dasar maupun konektivitas, termasuk membangun perumahan rakyat, kita harapkan bisa berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan juga keadilan dan distribusi kesejahteraan yang lebih baik untuk seluruh rakyat kita di berbagai wilayah Indonesia. Inilah semangat dari acara hari ini, mudah-mudahan ada gunanya dan juga bisa kita lanjutkan ke depan. Terkait postingan Mas Ahaye beberapa jam lalu ini dipastikan bahwa tiket pesawat akan turun menjelang Natal dan Tahun Baru. Ini langkah-langkahnya akan seperti apa, Mas? Iya, jadi dalam 2 minggu terakhir ini kami terus melakukan upaya bersama jajaran kementerian yang terkait. Misalnya kemarin saya mengundang rapat Menteri Perhubungan karena ini menjadi domain Kementerian Perhubungan, bicara transportasi udara. Kemudian Menteri BUMN karena elemen dari harga tiket itu sangat ditentukan juga oleh harga aftur. Artinya ada unsur Pertamina di sana. Kemudian maskapai penerbangan, ada Garuda Indonesia, ada Pelita, ada Citylink, ada Lion, sudah semua, baik milik negara maupun swasta. Itu juga kami undang untuk sama-sama berembuk. Selain kita juga tahu ada jasa kebandarudaraan yang dikelola oleh Angkasa Pura dan yang lainnya. Oleh karena itu, semangatnya adalah dengan mengurangi tarif atau harga tiket pesawat, termasuk kita upayakan ini membantu masyarakat kita yang akan traveling, keluarga-keluarga yang akan traveling di high season. Desember ini kan kita tahu Natal dan Tahun Baru ya, kita harapkan mulai tanggal 19 sampai dengan tanggal 3 itu tiket bisa dikurangi. Memang ada rentangnya, tapi secara rata-rata, secara nasional itu bisa berkurang sekitar 10%, bahkan ada yang lebih. Tapi ini juga akan kita kelola dengan baik. Inilah yang bisa dilakukan saat ini oleh pemerintah dan saya mohon dukungan dan doanya mudah-mudahan untuk menyongsong high season lainnya termasuk Idul Fitri dan juga di masa-masa mendatang ini juga bisa kita kelola dengan baik. Jadi mudah-mudahan ini akan menggerakkan mobilitas secara nasional termasuk sektor pariwisata, sektor ekonomi kreatif bisa tumbuh ketika lebih banyak keluarga dan masyarakat kita yang traveling secara domestik maupun hadirnya wisatawan dari mancanegara. Kenapa hanya turun 16 hari, Pak? Kenapa nggak dibikin berkelanjutan gitu, Pak? Ya, kemampuan negara masih di situ. Kita cari dulu solusi yang jangka dekatnya. Ya, sebetulnya ini kan menyangkut dengan sektor-sektor yang lain karena pendapatan negara dan lain sebagainya harus dijaga juga. Kemudian sehatnya industri penerbangan kita juga harus dijaga begitu ya. Tetapi paling tidak ini menunjukkan ada langkah taktis dan langkah cepat yang dilakukan oleh pemerintah walaupun baru berjalan 1,5 bulan ini. Kira-kira begitu. Ada evaluasi lagi Pak? Pasti akan ada evaluasi dan bahkan kita ingin menyusun roadmap yang lebih komprehensif lagi ke depan. Begitu. Pak, tentang tanggul laut Giant Sea Wall progresnya sampai mana Pak untuk mencari investor? Ya, ini masih terus kita